saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan pelihara kita semua di sini, sehingga kita boleh datang kembali dalam rumahnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk merasakan hadiratnya dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang setia dan Allah yang baik ya Yesus. Tak pernah Engkau meninggalkan kami ya Bapa, Kau selalu pelihara kami ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan selama 1 minggu ini, sehingga kami boleh datang kembali ya Yesus untuk ya Tuhan membawa hati kami ya Tuhan, memuji menyembah Engkau ya Yesus. Tuhan, kami undang hadirat-Mu untuk hadir ya Tuhan dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi ya Yesus, bila kuasa-Mu yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian.
Yesus, Kau yang berkuasa atas kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Kami mau lebih lagi ya Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami undang hadirat-Mu untuk semakin lebih dalam ya Tuhan kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami memuji nama-Mu ya Bapa. Inilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siapa memuji nama Tuhan, amin. Mari kita memuji nama Dia.
kembali. Mari kita mau siapkan yang terbaik dari kita. Kita mau persiapkan persembahan kita yang terbaik. Kita berikan kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita naikkan pujian ini. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
kami berikan hati kami nyatakan cuma Tuhan satunya di hati kami ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata terus ya Yesus, dan menerangkan dalam kehidupan kami selalu, dan yang selalu jamah hati kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Yesus. Kami haus dan lapar akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hidup kami dipuaskan oleh firman-Mu ya Yesus. Hidup kami dikenyangkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, berikan hikmat-Mu ya Yesus, penguayaan-Mu ya Bapa, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa ya Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami akan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Sekali lagi waktu firman Allah disampaikan, saya minta jemaat bisa konsentrasi dengan baik. Pada pagi hari ini kita akan membaca di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Amin. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, di dalam tema pada pagi hari ini adalah menjaga iman dan meningkatkan iman. Saya melihat hari-hari ini ya, keadaan manusia seolah-olah kehilangan iman karena mereka hidup dalam ketakutan karena COVID. Ya, memang COVID ini ya mulai merajalela. Ya, hingga seolah-olah dunia ini tidak ada iman, tetapi yang ada adalah COVID. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, jangan sampai dalam kehidupan kita kehilangan iman. Ya. Maka tema pada pagi hari ini, jaga iman saudara, tingkatkan iman saudara, karena itu kunci hidup dan kemenangan saudara. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, di dalam Kolose 2 ayat 6 ya. Jemaat ini sudah beriman ya kepada Tuhan Yesus. Maka jaga iman saudara dengan baik, dan jangan mau iman saudara itu digoyahkan oleh apapun, sekalipun ya itu oleh COVID ya yang ditakuti ya oleh manusia hari-hari ini. Nah, akibat COVID saya bisa melihat seluruh dunia ya manusia itu goyah ya imannya ya. Manusia fokus kepada imun atau daya tahan tubuh ya supaya menang atas COVID. Ini yang dilakukan ya keadaan manusia hari-hari ini ya. Secara tidak disadari manusia mengalami kemerosotan iman karena takut akan COVID. Ya, saya harap jemaat bisa memperhatikan dan mengikuti ya setiap khotbah pada pagi hari ini. Ya, nah sekarang kita akan melihat pentingnya iman. Ya, seringkali hari-hari ini saya melihat bukan pentingnya iman, tapi pentingnya imun kita naik, pentingnya daya tahan tubuh ini kita baik ya untuk menghadapi COVID ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, jangan kita disesatkan di dalam hal ini. Pentingnya iman ya dalam kehidupan kita. Karena di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang beriman itu
hidupnya berharap kepada Allah, kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ya. Dan kalau ditulis di dalam bahasa aslinya, arti kata iman adalah suatu kepastian yang kita berharap hanya kepada Tuhan, sekalipun kita belum melihat. Ya, kalau kita sebagai orang yang beriman, misalkan saya sebagai orang beriman, saya berharap kepada Tuhan. Ya, saya berharap pertolongan Tuhan. Itu harus diimani dengan satu kepastian. Tuhan menolong saya. Itu maksudnya iman. Jadi iman itu tidak disertai dengan kebimbangan. Iman itu tidak disertai dengan keraguan-raguan. Itu baru iman yang sejati. Ya. Iman yang sejati itu artinya mempercayai Allah. Ya. Nah, karena mempercayai Allah, hidupnya itu tidak ada kebimbangan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, seringkali saya berulang-ulang, ya, berbicara tentang COVID, saya tidak takut ini itu dan sebagainya, karena tidak ada keraguan-raguan di dalam kehidupan saya. Kalau saya mempercayai Tuhan, saya percaya pasti Tuhan menolong kehidupan saya. Ada satu kepastian, itulah yang disebut iman. Ya. Nah, kalau kita baca ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini kita melihat pentingnya iman. Tanpa iman tidak ada satupun manusia yang berkenan pada Allah. Di dalam salinan lain dikatakan, tanpa iman tidak ada satu orang pun yang layak di hadapan Allah. Jadi itu pentingnya, ya, kita memiliki iman. Iman itu artinya bukan cuma kita percaya kepada Allah, tapi iman itu artinya satu kepastian. Jadi iman itu artinya kita mempercayai Allah, ya. Nah, pentingnya iman kita melihat dengan iman hidup saudara ada campur tangan Tuhan. Dengan iman saudara mendapat perlindungan Tuhan. Dengan iman saudara mendapat kekuatan dari Tuhan. Dengan iman saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi ini pentingnya iman. Ya. Tapi hari-hari ini karena kita menghadapi akhir zaman, banyak iman yang berguguran di bumi ini. Gereja-gereja besar tutup. Ada yang kurang lebih 2-3 minggu yang lalu dibuka, jemaatnya kena COVID, tutup lagi sampai sekarang. Ya. Maaf, jemaat yang kasih di dalam Yesus, iman saya tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Sekalipun saya melihat ini kabar itu, ya. Iman saya tidak bisa dilumpuhkan oleh keadaan apapun juga, karena saya mempercayai Allah saya. Ya. Jadi kalau Kolose pasal yang ke-7 dikatakan, hendaklah iman itu berakar. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, dalam kehidupan saudara beriman, jangan cuma hanya beriman saja, tapi tanpa berakar. Saudara harus beriman dan berakar, artinya meningkat, ya, hingga saudara memiliki iman yang berkualitas. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, iman yang berakar, itulah yang disebut iman yang teguh. Iman yang kuat menghadapi masalah hidup. Itulah kemenangan saudara, karena kuasa Allah bekerja melalui iman saudara. Tanpa iman, kuasa Allah tidak bekerja di dalam kehidupan saudara. Jadi hidup saudara jangan hanya fokus menaikkan imun saja atau antibodi kuat, berarti menang atas virus. Kalau cara berpikir saudara seperti ini, seolah-olah hidup ini tidak ada Tuhan,
Ini perlu saudara ya bisa mengerti. Kalau kita cuma hanya fokus ya kepada imun kita naik, kita memiliki antibodi yang kuat, menang atas virus, sekali lagi seolah-olah kita hidup tanpa Tuhan. Ya, yang menolong kita ya mungkin vitamin-vitamin yang kita makan, minum. Yang menolong kita kalau kita bisa menaikkan ya antibodi kita. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau kita tidak sadari ya seolah-olah di dalam hidup ini tidak ada Tuhan dan kita memakai kekuatan sendiri. Nah, ini banyak sekarang manusia tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupannya karena imannya merosot. Ya. Yang ada mereka semua cuma hanya menaikkan ya antibodinya supaya kuat, supaya menang atas virus. Secara tidak disadari manusia sudah pakai kekuatannya sendiri dan itu mengecewakan Tuhan. Ya. Coba saudara baca Yeremia 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Ya, mengapa hal ini manusia sampai dikutuk karena mengandalkan dirinya sendiri? Karena orang yang mengandalkan dirinya sendiri sudah tidak mempercayai Tuhan. Kalau dia percaya bahwa Allah ini pencipta semesta alam, Allah ini Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, dia tidak mungkin mengandalkan dirinya sendiri. Dia pasti mengandalkan Tuhan. Itu yang saya maksudkan. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Setiap manusia, ya, ini saya kesampingkan sedikit. Setiap manusia punya bapak. Saya punya papa, tapi sudah almarhum. Ya, saya punya papa, saya punya engkau. Ya, dan seterusnya sampai seterusnya itu sampai Adam, manusia yang pertama. Siapakah yang menciptakan Adam? Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus Allah dari segala roh. Allah yang Maha Kuasa. Bapa yang mengasihi orang-orang yang beriman. Itulah yang saya andalkan. Karena orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus, itulah anak-anak Allah. Jadi kita punya Bapa dari segala roh, Bapa pencipta semesta alam ini. Dialah yang menghidupi, dialah yang memberi hidup, dan dialah yang memberikan perlindungan kepada manusia. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya tidak mengatakan saudara menaikkan imun itu salah. Saya tidak mengatakan begitu. Ya. Yang saya maksud kalau saudara hidup hanya fokus kepada hal-hal jasmani saja, tanpa percaya campur tangan Allah dalam hidup, berarti sekali lagi saudara hidup tanpa Tuhan. Ini perhatikan, ya. Jadi kalau saudara ya minum vitamin menjaga tubuh, ya nggak salah. Saya tidak mengatakan salah. Tapi kalau sampai hidup saudara merasa tanpa campur tangan Allah dalam hidup saudara, berarti saudara hidup tanpa Tuhan. Saudara hanya percaya ya pada hal-hal jasmani saudara. Ya, sekali lagi, saudara boleh makan, minum obat, vitamin-vitamin dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Itu mengakui kebaikan Tuhan.
Bukan cuma fokus obat dan vitamin, ya. Saudara merasa saya hanya diselamatkan kalau saya fokus minum obat, minum vitamin, ya. Saya memiliki antibodi yang baik. Itulah yang menyelamatkan hidup saya dari COVID. Bukan seperti ini. Nah, ini banyak, ya, anak-anak Tuhan tidak mengerti. Cara berpikir hanya makan obat, vitamin, imun naik, selamat dari COVID, itu berakhir saudara kehilangan iman saudara. Saudara hanya fokus kepada obat, pada vitamin, hanya menjaga fisik luarnya saja. Padahal manusia roh saudara itu hal yang terpenting yang tidak saudara perhatikan. Manusia jasmani tidak berhubungan dengan Allah, tapi manusia rohani, roh saudara itulah yang berhubungan dengan Allah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, Adam manusia yang pertama, hidupnya dikendalikan oleh rohnya, roh, jiwa, tubuh. Tapi Adam dikendalikan oleh rohnya. Tapi waktu Adam jatuh dalam dosa, dikatakan Adam mengalami kematian, yaitu kematian rohnya. Artinya terputus hubungan dari Allah, sumber kehidupan. Jadi Adam bukan menjadi manusia roh lagi, tapi Adam menjadi manusia daging. Adam bukan dikendalikan oleh rohnya, tapi Adam dikendalikan oleh dagingnya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, sekarang kita hidup di akhir zaman. Saya melihat justru manusia ini fokus kepada manusia dagingnya, ya, tidak fokus kepada manusia rohnya. Itulah sebabnya saya katakan di akhir zaman ini dunia mengalami kemerosotan iman, bahkan kematian iman. Ini sangat mengerikan sekali. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, dokter menganjurkan makan yang banyak, itu menimbulkan antibodi. Ya nggak salah, ya. Nah, karena kalau dianjurkan makan yang banyak menimbulkan antibodi, dia akan menang atas COVID. Orang kaya itu bisa makan banyak karena uangnya banyak. Tapi banyak orang kaya yang mati. Saya sudah sebelumnya saya sudah survei, melihat, mendengar, ya. Terakhir ini saya dikasih Ibu Gembala, ya, direktur rumah sakit umur 49 mati kena COVID. Banyak yang mati kena COVID. Ada seorang yang kaya, dia sahabat saya, dia kena COVID, masuk rumah sakit. Mungkin dia merasa kurang, pindah ke rumah sakit yang kedua, pindah rumah sakit yang ketiga, mahal sekali. Dia mampu karena kaya, tapi mati. Jadi kita melihat, ya, manusia tidak bisa menolong, ya. Jadi kita harus, ya, bisa memahami dengan baik, ya. Nah, orang miskin, tidak ada orang miskin limpah dengan makanan, ya anggaplah kurang makan, ya. Tapi kena COVID, yang mati itu COVID-nya, bukan manusianya. Padahal tadi sudah saya jelaskan, orang kaya suruh makan banyak supaya timbul antibodi, supaya menang atas COVID. Tapi kenyataannya, ya, dia mati oleh karena COVID. Padahal udah makan banyak, namanya orang kaya. Tapi ini orang miskin, ya. Tidak ada orang yang miskin makannya banyak limpah, itu nggak ada. Kurang makan.
kena COVID, tapi yang mati itu COVID-nya, bukan orangnya. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, orang kaya kena COVID, masuk rumah sakit yang mahal. Seperti tadi saya katakan, ganti-ganti rumah sakit, tapi tetap mati. Ya, orang miskin kena COVID, isolasi mandiri, karena nggak punya uang, COVID-nya yang mati. Ya, nah inilah campur tangan Tuhan pada orang miskin yang tidak berdaya, orang yang tidak memakai kekuatannya sendiri, orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hatinya. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, semua anak-anak Tuhan itu mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara ini mendapat kasih karunia Tuhan. Keselamatan, kesembuhan, perlindungan itu Tuhan berikan ya kepada saudara sebagai anak-anak Tuhan, karena saudara mendapat kasih karunia Tuhan. Mungkin saudara berkata, Bapak Gembala, itu banyak pendeta yang mati, itu banyak orang Kristen. Saya tahu, itu nyata, saya tahu. Tapi sekali lagi, saya berpegang kepada firman Allah. Ya, saya berpegang kepada firman Allah. Jadi iman saya tidak bisa digoyahkan, ya, tidak bisa dilumpuhkan oleh keadaan-keadaan, ya, yang saya dengar dan yang saya lihat. Bagi saya mati hidup itu di tangan Tuhan. Seizin Tuhan. Itu berulang-ulang saya katakan. Ya. Maka saya katakan, COVID tidak bisa menyentuh saya tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau saya mati karena COVID, itu sudah seizin Tuhan. Ya. Tapi mengapa banyak orang Kristen yang mati, banyak pendeta yang mati, hingga gereja-gereja tutup? Ya. Itu semua seizin Tuhan. Karena ini akhir zaman. Ya. Di akhir zaman, Tuhan itu ingin mengangkat kehidupan saudara dari dunia yang fana ini pindah ke sorga yang mulia. Tapi kalau iman saudara gugur gimana? Kalau saudara tidak memiliki iman gimana? Kalau saudara tidak mempercayai Allah, bagaimana? Ya. Itulah sebabnya di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, tolong dibaca. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Jika Yesus datang yang kedua kali, apakah Yesus mendapati iman di bumi? Itulah sebabnya seringkali saya katakan, ya, hari-hari ini akhir zaman dan COVID itu merupakan shock terapi, uji coba, ya, iman anak-anak Tuhan. Apakah dengan hal-hal adanya COVID ini, anak-anak Tuhan imannya lumpuh semua? Apakah dia tetap berdiri teguh, berpegang atas kebenaran firman Tuhan? Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, pada akhir zaman banyak iman yang gugur. Itu sudah dituliskan yang baru dibaca tadi. Kalau aku datang yang kedua, itu berarti akhir zaman. Masih adakah iman di bumi? Ini COVID masih belum apa-apa, ya. Masih ada perkara-perkara yang sangat besar, yang sangat menakutkan. Nah, sekali lagi, apakah kita tetap berdiri teguh atas kebenaran firman Tuhan? Apakah kita goyah dengan keadaan-keadaan dunia ini? Jemaat yang kasih di dalam Yesus, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, rohnya kuat, ya,
Hidupnya dikendalikan oleh rohnya, tidak dikendalikan oleh dagingnya atau manusia jasmaninya. Kalau hidup saudara dikendalikan oleh manusia jasmani saudara akan mengalami ketakutan. Karena keadaan dunia di akhir zaman, pada hari-hari terakhir itu tambah buruk situasinya. Tapi kalau saudara hidup oleh Roh Kudus tetap mengendalikan hidup saudara. Ya. Nah, itu bedanya anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Roh, ya, yang memiliki ya sinergi dengan Tuhan atau persekutuan dengan Tuhan, atau dia hidup di dalam dagingnya, hidup secara keduniawian. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, banyak yang mengatakan usia di atas 90 tahun mudah kena COVID. Ya. Nah, itulah sebabnya di luar negeri orang tua harus isolasi mandiri, tidak boleh mendekati cucu. Ya, saya bingung. Waduh, kalau tidak boleh mendekati cucu gimana ini ya? Nah, disuruh isolasi mandiri karena usia tua itu ya rawan sekali ya kena COVID. Tapi kita melihat kenyataannya, banyak yang masih ya usia muda kena COVID mati. Ya. Teman saya hamba Tuhan itu muda. Saya tidak tahu itu umurnya berapa. Ya, tapi seusia anak-anak saya. Mati kena COVID. Ya. Jadi bukan hanya usia tua saja. Seorang hamba Tuhan tidak menularkan sesuatu yang jelek. Ini supaya saudara mengerti. Banyak tidak mengerti. Ya. Makanya semenjak COVID ini saya cuma menghubungi kontak-kontak melalui telepon saja. Karena saya kalau misalkan membesuk jemaatnya takut Bapak Gembala itu membawa COVID ya. Kan Bapak Gembala itu keliling. Ya, saya tidak mau dengan kedatangan saya tidak menjadi berkat, tapi menjadikan syak bagi jemaat, itu saya tidak mau. Ya, tapi perlu saya jelaskan, seorang hamba Tuhan tidak mungkin menularkan yang jelek. Kita melihat contoh penyakit kusta itu menular. Orang tidak berani mendekat. Tuhan Yesus menjamah orang yang kena kusta. Tuhan Yesus tidak tertular kusta. Tapi orang kusta itu sembuh, tertular kekudusan Yesus. Beda. Ya. Tidak berani orang mendekat orang kusta. Nanti tertular kustanya. Mati dia. Tapi Yesus menjamah orang kusta itu. Tuhan Yesus tidak tertular kusta. Tapi orang kusta itu tertular kekudusan Yesus. Maka orang kusta itu tahir, sembuh. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, Tuhan Yesus itu menularkan yang baik. Karena Yesus itu adalah kudus. Begitupun hamba Tuhan tidak hidup secara duniawi, tapi hidup dalam kekudusan Tuhan. Tidak menularkan yang jelek, apalagi menularkan COVID. Wah, Bapak Gembala mungkin nggak dengar. Itu loh, di Bandung atau di mana, pendetanya kena COVID. Ya, nulari jemaatnya. Saya bilang, hal-hal begini bukan saya tidak percaya, saya percaya. Tapi semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Tapi saya berpegang kepada kebenaran firman. Cuman saya bertanya, pendeta itu mati kena COVID? Iya. Ada seberapa jemaatnya mati?
kena COVID, sama-sama mati dengan gembalanya, dekat pendetanya. Iya. Menurut kamu masuk surga enggak? Masuk. Loh, kalau masuk mengucap syukur toh. Kalau masuk ya mengucap syukur. Tapi banyak orang Kristen takut masuk surga. Itulah sebabnya orang Kristen takut mati. Karena dia tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini. Jadi, jemaat yang kasih dalam Yesus, kalau kita melihat ya, salah satu contoh Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sebab dengan perisai iman kamu akan ya bisa memadamkan semua panah api dari si jahat. Sebagai hamba Tuhan, saya memahami iman itu sangat penting. Ya, menghadapi serangan musuh. Iman itu adalah tameng atau alat pelindung dari panah-panah api setan maupun COVID. Ya, saudara ngerti enggak? Tameng itu apa? Ya, tameng itu seperti perisai. Ya, zaman dulu kalau perang mereka pakai panah atau pakai pedang, ada tamengnya. Ya, nah ada tamengnya, ya. Nah, jemaat yang kasih dalam Yesus, maksud ayat ini, iman itu adalah tameng, alat pelindung, ya, dari panah-panah api setan maupun COVID. Ya, karena ada iman, itu ada Tuhan yang menolong. Tuhanlah perisai saudara, tempat perlindungan saudara. Itulah iman. Maka iman itu sangat penting sekali. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, keadaan COVID ini terus meningkat. Saudara harus menjaga iman, jangan sampai iman saudara lemah, apalagi lumpuh. Itu berakibat kuasa Allah tidak bekerja dalam kehidupan saudara. Ya, jadi ini perlu saudara perhatikan. Ya, iman yang lemah atau lumpuh itu akibat kalau saudara hidup dalam ketakutan. Karena saudara tidak mempercayai perlindungan Allah, kasih Allah. Ya, Tuhan Yesus sebagai Bapa saudara dan saudara sebagai anak-anak. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau saya sebagai Bapa, saya tahu anak saya dalam bahaya, mungkinkah saya tutup mata? Apalagi Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Bapa kita. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, ketakutan inilah yang seringkali melemahkan kita, menjadikan iman kita makin hari makin merosot. Ya. Dan tanpa kita sadari, kita kehilangan iman. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, coba kita melihat 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Puji Tuhan. Rasul Paulus itu menasehatkan. Ya. Sementara Rasul Paulus tidak ada di tempat, Rasul Paulus mengajarkan supaya umat itu tekun membaca firman. Ya.
Dikatakan sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, ya. Membangun, ya, dalam mengajar. Jadi Rasul Paulus itu memberi nasihat kepada umatnya, kepada jemaat, supaya tekun membaca firman. Ya. Orang yang tekun membaca firman itu sama dengan membangun manusia rohnya. Ya. Jadi tekun membaca firman itu salah satu cara menjaga iman, ya, dan bebas dari rasa ketakutan dunia ini. Ya. Ini perhatikan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Saya tidak tahu saudara di rumah membaca Alkitab atau tidak, saya tidak tahu. Tapi perlu ya saya beritahu. Firman Allah itulah yang membangun iman saudara. Ya. Saya memiliki Alkitab banyak sekali. Ya. Di atas ada beberapa Alkitab. Ya, di mobil saya ada Alkitab. Kalau saya pagi-pagi sekali keluar, ya, dan saya membaca Alkitab di mobil, karena mobil saya ada Alkitab. Saya tahu sekalipun, ya, saya membawa Android, saya bisa membaca di Android, tapi saya tetap membaca di Alkitab. Ya, karena ini adalah firman Allah. Ya, karena bagi saya ini adalah Alkitab atau firman Allah atau kitab suci. Kalau ini apa? Android. Ya, nah seringkali ya orang Kristen ngambil gampangnya. Alkitab dikuantongi di mana-mana, tapi Androidnya, ya nggak apa-apa sih. Itu baik saja daripada tidak membaca. Ya, nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, coba kita melihat Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang suka membaca Taurat, merenungkan Taurat, ini adalah firman Allah, ya, merenungkan siang dan malam, itu menghasilkan iman yang teguh, menang atas masalah hidup. Ya, coba kita melihat satu ayat yang terakhir, Rom 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Puji Tuhan, kalau saudara sering membaca firman, sering mendengar firman, maka timbullah iman. Ya, kalau saudara penuh firman, maka iman saudara itu meningkat menjadi umat pemenang. Saudara akan hidup bahagia di dalam Tuhan Yesus. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Tadi saya khotbah agak sedikit emosi, ya, karena saya melihat banyak, ya, orang Kristen imannya berguguran, mengalami kemerosotan iman. Jadi dunia ini tidak dikuasai oleh orang-orang beriman, tapi seolah-olah dunia ini dikuasai oleh COVID, dan mereka hidup dalam ketakutan. Nah, itulah sebabnya tadi saya sedikit ya emosi bicara ini, karena saya bicara ya berdasarkan firman Allah. Ya. Dan saya tadi juga sedikit bingung karena ini ada perjamuan suci, ya.
Saya lihat jam terus, saya bingung. Ya, jamnya ini jam mati. Karena saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu disiplin. Ya, ingin tepat waktu, ya, dalam ibadah dimulai maupun diakhiri. Ya, karena Roh Allah itu adalah Roh yang tertib. Ya, jadi saya ingin ya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan juga hidup ya dalam segala perkara itu tertib ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang jemaat sama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Perhatikan jemaat, ini adalah tubuh Yesus. Tubuh yang suci. Tubuh yang kudus. Dan ini diberikan bagi saya dan saudara supaya kita juga memiliki tubuh yang kudus. Dan sekarang kita dilayakkan bersekutu di dalam tubuhnya. Ini adalah kasih karunia Bapa. Ya. Dengarkan bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus. Darah yang kudus. Yang telah menguduskan hidup saya dan saudara sebagai anak-anak Allah. Dan sekarang kita dilayakkan bersekutu di dalam darahnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Terpujilah kebesaran-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu, masyurlah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Allah Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Haleluya. Semoga diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang kedua. Sebelum ibadah ini selesai, kita naikkan satu pujian kemuliaan Tuhan.
Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus sudah berkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader, memberkati yang main musik. Memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Juga memberkati umat-Mu Tuhan yang ibadah dalam live streaming. Berkati Tuhan umat-Mu dengan berkat-berkat yang terbaik. Beri perlindungan bagi umat-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala malapetaka. Jauhkan dari orang-orang jahat. Khususnya Engkau jauhkan dari virus corona. Tuhan, perlindungan-Mu, itulah harapan kami. Berkat-berkat-Mu Tuhan Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Berkati pekerjaan kami. Berkatilah keuangan kami. Supaya kami semua Tuhan berkecukupan, memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang bermasing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin.